Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gandhi. Selamat sore Pak Mukolik. Apa kabar pada kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ya ada sesuatu Pak Mukolik ini. Oh, okay. Kalau ada sesuatu itu wajar Pak Gandhi ya, karena kalau tidak ada sesuatu berarti perlu untuk kita adakan sesuatu. Okay. Semoga Pak Gandhi beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, beserta keluarga besar SDN Sumber Cangkring beserta muridnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Gandhi, mungkin kita kembali kepada coaching hari ini, yaitu permasalahan yang Pak Gandhi hadapi yang perlu untuk kita komunikasikan. Monggo saya persilahkan. Ya Pak Mukolik, terima kasih. Begini Pak Mukolik, saya selaku guru kelas 6 itu sudah bertahun-tahun di kelas 6 di SDN Sumber Cangkring itu, dan akhir-akhir ini saya merasakan kekhawatiran Pak Mukolik. Pokoknya setiap menghadapi ujian sekolah, sebentar lagi kan ujian sekolah ini, anak-anak sudah mulai tryout. Itu perasaan saya itu H2C Pak Mukolik. Harap-harap cemas. Oh gitu ya. Iya. Karena apa? Murid saya itu kan satu kelas ada 31, itu ada 6 anak itu yang aspek kognitifnya itu rendah sekali Pak Mukolik. Jadi pemahaman tentang materi, pengetahuan itu kurang. Iya. Tapi membacanya lancar Pak Gandhi ya? Membacanya lancar. Tapi daya ingatnya itu sangat-sangat lemah. Ya, saya sudah berusaha kemarin itu mendapat materi tentang diferensiasi, itu saya praktekkan, saya coba, saya kelompokkan, kemudian saya beri soal nilai ulangan yang berbeda dengan teman-temannya itu alhamdulillah bisa membaik. Tapi yang menjadi pemikiran saya, yang menjadi kekhawatiran saya itu bagaimana kalau waktu ujian sekolah nanti, ya soalnya itu kan dari KKG tingkat kabupaten, ya dari guru juga KKG, tapi tingkatnya kan kabupaten. Ya, lah kalau seperti itu, apakah dia nanti bisa mengerjakan soal-soal ujian sekolah yang di situ ada level 1, level 2, level 3, soal hot juga ada. Itu. Kalau disamakan, soalnya disamakan, itu ya belum tentu mendapatkan nilai yang maksimal, Pak Mukolik. Iya, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Dan ada lagi, Pak Mukolik, masalah PPDB. Masalah PPDB yang sekarang jalur prestasi, zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua, itu kan untuk jalur zonasi prosentasenya kan paling banyak. Ya, sedangkan di sekolah saya itu mayoritas anak-anak itu domisilinya jaraknya jauh dari SMP-SMP negeri yang dituju. Iya, betul. Ke SMP Negeri 1 Ngurah, ke SMP 2 Ngurah, itu jaraknya lebih dari 2,5 kilo. Sedangkan pengalaman tahun kemarin-kemarin, itu yang lebih dari 2,1 saja sudah tidak bisa masuk. Ya. Nah, sedangkan untuk PPDB juga kolektif. Betul yang pilihannya itu wali murid untuk mengisi pilihan pertama SMP mana, pilihan kedua SMP mana, pilihan ketiga SMP mana. Tapi yang untuk berkas, untuk mengantarkan berkas ke SMP, mendaftarkan anak, itu
petugas kolektif. Jadi petugas kolektifnya guru seperti saya itu yang ke SMP negeri. Jadi wali murid itu menyerahkan sepenuhnya pada guru. Iya. Ya, itu juga menjadi dilema juga jikalau anak tersebut sampai tidak masuk ke SMP negeri yang dituju, pasti yang diuber-uber itu saya. Iya. Kenapa kok enggak masuk, Pak? Tolong, Pak. Itu juga dilema. Saya juga kasihan sama anak-anak yang terus waduh, kadang wali murid itu juga Pak anaknya enggak mau sekolah kalau tidak bisa masuk ke SMP negeri 1, SMP Bu. negeri. Iya. Tolong Pak diusahakan. Tapi gimana lagi kan zonasi, sedangkan prestasi dia juga enggak bisa. Itu Pak Mukholik yang menjadi ganjalan. Ngoten Pak Mukholik. Nggih. Kalau yang itu tadi yang 6 tadi Pak Gandhi yang disebutkan bahwa daya ingatnya yang lemah tadi. 6 itu nanti rumahnya itu masuk di dekat SMP negeri atau mungkin jauh Pak Gandhi? Yang 6 itu jauh Pak Mukholik. Jauh. Jauh dengan SMP negeri. Ya. Iya. Kalau dekat itu ya nggak masalah, meskipun nilainya jelek, dia pasti masuk zonasi. Iya. Iya. Terus untuk yang 6 tadi itu sudah pernah ditanya nanti itu apakah juga pengennya itu juga ke SMP negeri Pak Gandhi? Semua mayoritas murid-murid saya itu pengennya ke SMP negeri 1. SMP negeri 1. Iya. Meskipun sebenarnya orang tua juga sudah memahami Pak Mukholik, kalau anaknya itu kemampuannya lemah, tapi tetap mereka itu inginnya tetap ke SMP negeri. Saya sudah menawarkan untuk ke MTS Pagu, ini kan MTS sudah mulai pendaftaran. Iya. Tapi mereka juga tidak mau. Tidak minat untuk menyekolahkan ke MTS itu kurang. Iya. Inginnya tetap ke SMP negeri. Iya. Gitu. Tetap ingin mencoba ke SMP negeri. Padahal sudah saya bilangi prestasi nggak bisa, zonasi nggak bisa. Tuh kan lebih baik kan ke MTS negeri. Ini sudah pendaftaran, tapi minatnya orang tua dan siswa sendiri juga kurang. Tetap ke SMP mintanya. Iya. Mungkin karena untuk mata pelajarannya di MTS itu kan agamanya itu kan banyak. Mungkin dari anaknya pun juga awang ya. Ya. Dengan mata pelajaran agamanya itu. Mungkin dengan ada bahasa Arab, ada fikih yang belum pernah diajarkan di SD-nya, sehingga anaknya menjadi minder dulu sebelum itu sudah minder dulu. Iya. Terus kemudian Pak Gandhi terkait dengan siswanya yang lemah tadi, yang ada yang 6 tadi, itu setelah pembelajaran diferensiasi itu ada perubahan Pak Gandhi. Kira-kira maksudnya pemahaman terhadap materi itu dia menjadi paham ataukah tetap Pak Gandhi? Lebih Pak Mukholik, ada peningkatan. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan, gitu. Karena apa? Soal-soalnya itu saya buat level 1 semua. Iya. Kalau saya buat soal yang level 3, mereka yang 6 anak itu enggak bisa. Akhirnya saya buat level 1, akhirnya ya alhamdulillah nilainya juga bagus. Iya. Tapi kan ujian sekolah nanti kan hanya 1. Iya. 1 soalnya itu. Berarti dalam pembelajaran diferensiasi itu sudah berhasil Pak Gandhi ya untuk memahamkan anak terhadap materi kan sudah berhasil berarti kan? Sudah berhasil. Karena sudah bisa mengerjakan ya. Cuma Nah, untuk mengejar temannya yang level di atasnya dia tetap kesulitan. Ya, tetap tingkat pemahaman anak itu yang 6 itu tetap di bawah teman-temannya yang lainnya. Tapi setelah diferensiasi itu ada peningkatan. Ya. Terus kemudian terhadap permasalahan tadi Pak Gandhi, PPDB tadi, kemudian jenengan
mempunyai rencana aksi bagaimana Pak Gandhi itu? Nah, ini masalah PPDB Pak Mukholik ya. Rencana saya itu mana ya? Saya akan mendatangkan wali murid. Kalau sudah juknis PPDB sudah keluar Pak Mukholik, tapi wali murid itu sudah tahu semua kalau PPDB seperti itu, karena dari tahun ke tahun kan sudah seperti itu Pak Mukholik. Iya, iya. Ya, ini mudah-mudahan saya ini mau usul Pak Mukholik ke kepala sekolah saya. Nanti kepala sekolah biar disampaikan ke K3S. K3S nanti biar usul ke dinas. Maksudnya gini, usul saya itu untuk jalur zonasi itu dikurangi persenannya Pak Mukholik. Jadi yang banyak itu jalur prestasi. Dan prestasi itu yang saya inginkan itu melalui jalur tes. Untuk masuk. Iya, bukan dari nilai rapot kelas 4, 5, 6 saja. Iya, tapi melainkan tes Pak Mukholik, dan persenannya lebih banyak daripada jalur zonasi. Iya. Iya, kemungkinan bisa disampaikan seperti itu Pak Gandhi kepada kepala sekolah yang akan diteruskan ke K3S. Terus kemudian Pak Gandhi mungkin juga bisa menyampaikan lewat itu. Maaf terputus Pak Mukholik. Nggih. Ya. Yang putus gini jenengan apa gini kula nih kok? Saya kira-kira saya Pak. Ini tadi saya oper ke wifi rumah ini tadi ya. Tadi hotspot gitu. Iya. Ya, itu mungkin bisa disampaikan seperti itu kepada kepala sekolah K3S. Ya. Bisa atau mungkin pada waktu ada forum itu loh Pak Gandhi ya, sebelum ada PPDB kan sosialisasi dari dinas ke kecamatan. Nah, pada waktu itu kan kita juga diundang guru kelas. Kalau enggak guru kelas sama orator atau siapa ya dulu itu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ke situ, mungkin bisa terbuka juga untuk sekolah-sekolah yang lain itu mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Ya. Terus rencana saya untuk anak-anak itu Pak Mukholik selain PPDB, itu saya juga akan usul ke kepala sekolah bagaimana kalau soal ujian sekolah itu dibuat dua tipe. Jadi yang satu itu umum, secara umum, yang tipe yang kedua ini khusus bagi mereka yang kurang mampu dalam aspek kognitifnya. Jadi mungkin soal-soalnya itu lebih mudah, atau level 1, level 2 gitu saja. Tidak sampai ke level 3 atau apalagi soal hot gitu. Iya. Itu. Nanti entah disetujui atau tidak, ya mudah-mudahan bisa terlaksana Pak Mukholik, tapi saya akan usul seperti itu rencana saya. Iya. Terus kemudian terakhir mungkin tentang tanggung jawabnya Pak Gandhi ya terhadap guru kelas 6 mungkin yang berat ya, yang berat tanggung jawabnya yang sudah disampaikan itu kira-kira dari kesemuanya tadi itu apa Pak Gandhi? Ya memang tanggung jawab semua itu kan tanggung jawab guru kelas 6 Pak Mukholik. Jangan sampai ada anak yang tidak lulus, terutama itu. Jadi bagaimana cara agar anak-anak itu lulus semua itu, dengan KKM yang sudah ditetapkan di kurikulum itu. Terus kemudian untuk PPDB juga saya tetap bertanggung jawab untuk mencarikan sekolah yang terbaik untuk mereka. Entah itu mudah-mudahan bisa masuk ke SMP negeri, kalaupun tidak saya usahakan ke sekolah swasta yang terbaik lah paling tidak itu. Karena Pak wali murid itu sudah banyak yang rata-rata memasrahkan anaknya, Pak tolong ini anaknya biar sekolah, gitu Pak Mukholik. Tapi ya itu kebanyakan wali murid inginnya ke SMP negeri. Ya, kalaupun tidak bisa, saya akan memberi pengarahan, agar mereka itu sadar bahwa sekolah itu
negeri ke SMP 1. Sekarang itu tidak ada sekolah favorit, yang ada siswa favorit. Karena belum dengan jalur zonasi itu, belum tentu sekarang itu SMP favorit itu muridnya semua pintar semua. Iya. Ya, zonasi karena yang rumahnya dekat tapi tidak bisa baca tulis ada Pak Mukalik. Ada, iya. Iya, ya. ada itu ya. Gitu. Tapi kan siswa daerah saya itu ya. Oh, iya. Iya. Karena dekat dengan SMP negeri itu ya. Iya, iya Pak Mukalik. Itu rencana saya ke depan Pak Mukalik, dan tanggung jawab saya seperti itu sebagai guru kelas 6 Pak Mukalik. Nah, dengan tanggung jawabnya yang seperti itu, mungkin Pak Gandhi pernah menemui suatu masalah yang pengalaman tahun lalu ini kita sudah berusaha seperti itu, ternyata tidak bisa ke SMP negeri, terus jenengan mengarahkan anaknya untuk ke, misalkan ini ya, ke SMP PGRI. Nah, itu pernah dapat protes juga dari wali muridnya itu, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, karena Pak Mukalik protes itu pasti. Pak, mohon kenapa Pak SD yang lain itu bisa masuk ke SMP negeri Pak, sedangkan kita yang di SD Sumber Cangkring yang domisilinya itu di desa Sumber Cangkring kok tidak bisa, sedangkan yang di desa Gempolan itu kok bisa. Ada yang protes seperti itu. Tapi mereka itu saya sadarkan Pak Mukalik, saya konfirmasi rumahnya memang ternyata benar SD-nya Gempolan, tapi rumahnya itu agak barat Pak Mukalik, lebih dekat dengan SMP negeri 1, nggih. Berada di perbatasan nggih. Di perbatasan, nggih Pak Mukalik. Nggih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Gandhi. Ini kayaknya sudah waktunya sudah 15 menit. Ya. Mungkin untuk penutup, monggo dipersilakan. Ya Pak Mukalik, jadi ya itulah, ini tadi sedikit ganjalan, saya sudah berbagi kalian jenengan sebagai guru kelas 6 itu susah dukanya, senang dukanya seperti itu. Ya, dan rencana saya ke depan ya itu tadi Pak Mukalik, itu segera saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah agar ditindaklanjuti ke atas sampai ke dinas, mudah-mudahan bisa tercapai ngaten Pak Mukalik. Oke. Terima kasih Pak Gandhi atas sharing pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita, untuk siswa-siswi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ganti. Ya. Tak timerin kok 15 menit ben Kak. Ya. Ben Kak molor-molor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mukalik. Selamat sore Pak Gandhi. Gimana kabaripun? Alhamdulillah sehat Pak Gandhi. Alhamdulillah nggih. Hujan mboten mriki Jawa? Alhamdulillah hujan sangat deras Pak Gandhi. Ini tadi saya terlambat masuk karena di rumah kakak itu ternyata kehujanan. Saya pulang. Oh iya. Pak Mukalik, kelihatannya mungkin ada permasalahan yang dialami Pak Mukalik di sekolah, mungkin dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran. Mungkin ada permasalahan Pak Mukalik? Oke, terima kasih Pak Gandhi. Saya akan sedikit menceritakan tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ini yang terjadi di kelas saya. Saya memiliki siswa yang pada waktu awal tahun ajaran baru, itu begitu masuk ke kelas 6,
itu anak tersebut itu selalu terlambat. Bahkan itu nggak pernah, hanya pernah, sering sekali. Itu begini, pagi itu kan ada senam pagi. Nah, anak tersebut itu datang ke sekolah itu senam itu sudah hampir selesai. Dia itu baru datang. Terus kemudian tasnya itu ditaruh di meja yang ada di luar, terus dia langsung menuju ke lapangan untuk ikut senam. Tapi ya itu, kemungkinan hanya kebagian 5 menit itu. Terus kemudian itu tidak terlalu parah. Bahkan anak tersebut pernah, Pak, senam itu sudah terlewat, sudah selesai, anak teman-temannya sudah masuk kelas, sudah pembelajaran. Anak tersebut itu baru masuk. Kemudian saya amati, anak ini loh, kok setiap hari kok seperti ini ya. Saya amati, Pak Gandhi. Iya. Ada apa ini dengan ini? Tidak saya marahi, tidak. Karena kita kan juga belum tahu permasalahannya anak tersebut itu kok sering terlambat itu apa. Tidak saya marahi. Hanya saya amati, kemudian itu sampai hampir jam 8 itu dia baru datang itu pernah. Baru datang. Ya, saya persilahkan untuk duduk. Ya wes, ndang, gini lungguh. Saya amati loh. Ternyata itu anak itu dari penampilannya itu iki kok kayak belum surian. Jadi rambutnya itu masih acak-acakan. Iya. Seperti bangun tidur ya. Nah itu saya jadi curiga lah, ini anak ini tadi mandi apa enggak ya? Dari rambutnya, kemudian saya dekati, saya lihat mukanya juga, mukanya kok ini ya, wah anak ini kayaknya juga enggak mandi. Anak ini enggak mandi ini. Jadi begitu bangun mungkin dia langsung pakai seragam berangkat ke sekolah. Iya. Dan itu terjadi berulang kali, anak itu terlambat itu, tidak hanya satu kali. Kemudian pada waktu karena sudah berkali-kali itu anaknya saya tanya, kamu kok setiap hari terlambat? Tidurnya jam berapa? Jam 9:30, Pak. Duh, ya enggak terlalu malam, Yan. Wong masih 9:30 kan masih 9:30, iya. Masih wajar lah anak segitu, tapi terus saya tanya, lah bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 6, Pak. Saya tanya lagi, masa kalau bangunnya jam 6 sampean sampai di sekolah kok hampir jam 8 baru sampai di sekolahan. Pak, kalau kadang ya jam 6, kadang ya jam 7. Wah. Lalu saya tanya lagi, Dole. Nah, itu di rumah lah apa orang tuanya ndak bangunkan? Mboten, Pak. Duh. Lah ibu saya sudah berangkat kerja. Terus ayah saya juga masih tidur. Ibunya kerja di mana, Pak Mungkalik? Itu ibunya kerja di pabrik rokok Apache itu, Pak Gandhi. Oh, berangkat jam 5, iya, biasanya jam 5. Saya juga malah kurang tahu. Saya kadang itu di sebelah rumah saya itu orang-orang berangkat itu lewat itu ya sekitar jam 6 itu, tapi kan sudah dekat, kalau rumah saya kan sudah dekat dengan Apache. Apache, iya. Itu kemungkinan juga itu 5:30 atau mungkin kalau jauh bisa jam 5 itu. Iya. Jadi ibunya enggak tahu, Pak. Ibunya itu enggak tahu. Jadi tapi anaknya itu dikasih uang saku juga dikasih. Sarapan disediakan, sudah disediakan. Kalau sarapan itu anaknya saya tanya belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Belum sarapan. Saya enggak tahu juga, atau mungkin sudah ada tapi anaknya karena bangunnya terlalu siang sehingga enggak sempat. Nah, itu. Enggak sempat. Terus bapaknya itu kerja apa, Pak Mukalik? Bapaknya itu kerja tukang las. Tukang las. Okay. Berarti jamnya kan enggak terikat, harus jam 7 masuk kan, berarti tidak. Tidak. Iya, bangkong ayahnya. Nah, ayahnya bangkong karena mungkin pulangnya juga malam. Mungkin kan capek, jadi
tidurnya juga sudah malam, akhirnya pagi bangkong juga sama ayahnya. Nah, kebetulan pada waktu itu setelah itu Pak Gandhi itu ayahnya itu jemput ke sekolah. Nah, ini kebetulan kesempatan jenengan bicara. Ya. Nah, itu saya panggil. Wah, ternyata ayahnya juga hebat itu. Gimana? Nah, itu telinganya itu dikasih anting besar itu. Anting enggak kecil itu, besar gini, kelihatan lubangnya itu juga besar sini. Dua sini. Terus kemudian asli orang Jawa apa orang sini apa orang luar? Kayaknya orang sini, Pak Yan. Orang sini. Iya. Juga kok bicara bahasa Jawa itu juga lancar ya bisa. Kromo juga bisa itu. Di sini tubuhnya ini karena kebetulan pakai ke sekolah nganter itu enggak pakai baju, pakai singlet apa itu. Singlet, lengannya kelihatan. Nah, kelihatan. Wah, itu tatonya juga banyak sekali. Saya kayak preman. Nah, itu. Saya sendiri waktu manggil itu juga agak takut juga ya. Iya. Karena khawatirnya salah paham. Nah, saya khawatir nanti salah paham. Maka saya pun juga di situ dalam berbahasa pun saya juga hati-hati. Jangan sampai menyinggung, nanti bisa salah paham itu. Saya panggil, kemudian saya tanya. Itu akhirnya saya kasih pemahaman kalau misalkan jenengan usahakan kalau masih ngantuk, jenengan usahakan putranya untuk dibangunkan dulu. Terus nanti setelah anaknya berangkat, jenengan tidur lagi. Jenengan tidur lagi. Akhirnya setelah kejadian itu anaknya sudah tidak pernah terlambat. Ya pernah sih, tapi sudah sangat jarang sekali. Mungkin ya 2 minggu itu terlambat 1 kali, atau mungkin 1 bulan itu terlambat hanya 1 kali. Hanya itu. Tidak setiap hari. Terus Pak Mokolek, rencana panjenengan ke depannya untuk mengatasi anak tersebut itu bagaimana? Iya, saya selalu memberikan perhatian khusus terhadap anak tersebut. Setiap kali anak tersebut pada waktu temannya itu sudah datang, dia kok belum datang, orang tuanya langsung saya WA. Ayahnya atau ibunya? Ayahnya, Pak. Ayahnya, iya. Ayahnya aja. Jangan ibunya, nanti salah paham nanti. Wah iya, nanti salah paham itu kalau ibunya itu. Ini Pak gurunya kok WA sama istri saya, ayahnya marah itu nanti. Iya. Nah, saya WA, Pak. Mungkin karena mungkin dia merasa saya perhatikan. Orang tuanya pun itu, bapaknya itu pernah tuh. Anaknya ini kok sudah jam sekian belum datang. Itu pernah, belum saya WA, ayahnya sudah telepon ke saya. Berarti ada perhatian. Iya, sudah ada perhatian. Sudah ada perhatian. Dan bisa menerima masukan dari jenengan. Iya. Alhamdulillah sudah bisa menerima masukan. Terus kemudian untuk pembelajaran pun juga sama ya, kita mungkin sama dengan muridnya jenengan Pak Gandhi. Anaknya tersebut enggak terlalu pandai, tapi cepat Pak Gandhi mengerjakan soal. Cepat sekali. Iya, tapi salah. Cepat sekali. Itu mengerjakan soal tryout itu temannya belum selesai, yang levelnya high itu belum selesai, dia sudah selesai dan terisi semuanya, tidak ada yang dikosongi. Isian, uraian, pilihan ganda, semuanya penuh jawaban. Tapi banyak yang salah. Iya, PA itu room 2 dan 3 itu rata itu. Iya. Terus gimana Pak Mukolik? Tanggung jawab Pak Mukolik terhadap anak tersebut gimana? Tanggung jawab saya bahwa saya akan selalu memperhatikan anak tersebut
sampai nanti anak tersebut bisa lulus. Termasuk mungkin saya juga selalu mengingatkan kepada anak tersebut untuk belajar. Biasanya memang saya ingatkan baik itu di grup maupun di via Japri, itu saya ingatkan karena itu tadi anak tersebut itu cepat mengerjakannya. Tapi kadang itu salah semuanya. Akhirnya biasanya setelah itu setelah itu kadang itu saya suruh untuk bawa pulang. Sudah dikerjakan, sudah dicocokkan, salah semuanya. Saya suruh bawa pulang untuk dibetulkan, besok dibawa lagi. Memang anak tersebut remedi lagi. Kondisinya diadakan remedi lagi Pak Mukhalif. Iya, saya ada karena itu kondisinya orang tuanya yang seperti itu. Kayaknya ya ibunya itu kan pulangnya juga sudah sore kan di pabrik itu mungkin sampai rumah itu bisa maghrib itu baru sampai rumah, sehingga ayahnya nanti apalagi agak malam, jadi mungkin perhatian dia itu terhadap belajarnya kan masih kurang, sehingga di sini saya harus memantau untuk dia selalu belajar dengan cara itu tadi. Terus kemudian setiap kali ada tugas bisa juga itu pasti saya lihat dulu punyanya tersebut. Terus kemudian juga kemarin pada waktu segitiga restitusi, nah, itu anak tersebut itu saya jadikan sebagai contoh. Ada 2 sebetulnya, tapi karena yang kita bahas anak 1 tadi ya, anak itu tadi saya jadikan contoh, Pak. Karena itu menurut saya perlu perhatian itu, karena itu tadi dari orang tuanya juga mungkin jarang gimana ya, ketemunya hanya malam, mungkin malam kan ibunya juga sudah capek. Jadi kalau kita WA mungkin kadang ayahnya itu HP-nya itu kan yang saya WA ayahnya itu kadang itu balasnya itu jam 9:30, Pak. Berarti 9:30. Bangunnya 9:30 itu? Maksudnya 9:30 malam, Pak. Malam. Iya, saya kasih ini ada tugas seperti ini. Itu ayahnya itu balasnya jam 9:30 malam itu baru balas. Dan dia mengatakan bahwa, "Pak, ini saya baru pulang kerja. Nah, ini anak saya sudah tidur. Anak saya sudah tidur." Pak, jadi anak saya sudah tidur, ini bagaimana? Akhirnya ya saya balas lagi, lah wong sudah tidur masa mau dibangunkan, ya sudah Pak. Besok pagi jenengan bangunkan untuk mengerjakan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Tuh. Kalau ibunya pulangnya sampai malam, Pak itu? Ibunya itu pulangnya itu maghrib, Pak. Maghrib itu baru sampai rumah. Tapi kayaknya setelah maghrib itu ibunya mungkin mempersiapkan untuk kebutuhannya besok. Sehingga perhatiannya kepada anaknya itu kurang, menurut saya kurang. Lebih cenderungnya ke ayahnya. Dekatnya itu kayaknya kepada ayahnya anak itu. Laki-laki ya anaknya? Laki-laki, iya. Laki-laki. Karena mungkin pagi sampai ditinggal ibunya. Mungkin hanya ketemu sama ibunya hanya berapa jam. Nah, kalau ayahnya mungkin siang kan mungkin ayahnya juga bisa pulang untuk istirahat. Iya. Pada waktu jenengan restitusi itu anaknya terbuka, Pak Mukhalif? Terbuka, terus mengakui kesalahannya, bisa menyadari, bisa berubah, ngaten? Iya, menyadari, bisa berubah, bisa menemukan sendiri kesalahannya, terus kemudian bisa mencarikan jalan keluarnya terhadap kesalahannya tadi. Iya. Ya Pak Mukhalif, memang sebagai guru itu ada saja murid yang seperti itu dari tahun ke tahun itu pasti ada permasalahan-permasalahan seperti itu ada saja, ya.
Saya juga ada murid-murid yang seperti itu ada, iya. Ya Yang sabar, ketemu orang ya. tuanya itu ya. Ya, ya kita harus tetap sabar, tetap mendidik mereka, Pak Mugolek, membimbing mereka gimana agar kita dapat mengantarkan mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, dan harus berkolaborasi dengan wali murid niku. Wali Nggih, murid. Kang. Ya, Nggih. ya, ya. Wali Nggih. murid. Tapi wali muridnya yang bapaknya saja, Pak. Oh iya, ya Pak Jangan Mugolek. ibunya, Pak ya. Iya, nanti kalau WA-an bahaya tuh. Bahaya nanti. Bisa salah paham dengan Nah, bapaknya. iya, betul itu. Iya. Ya Pak Mugolek, itu tadi tujuan, identifikasi, kemudian rencana Pak Mugolek tadi sudah disampaikan, tanggung jawab Pak Mugolek juga sudah ya Pak Mugolek. Bagus, tolong dilanjutkan Pak Mugolek ya. Siap, Untuk siap. rencananya tadi untuk mendampingi anak, selalu mendampingi anak. Kalau anak tersebut terlambat lagi, Pak Mugolek menghubungi ayahnya melalui WA, itu sudah bagus sekali Pak Mugolek. Saya rasa itu Pak Mugolek, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Mugolek sebelum kita akhiri. Sudah tidak ada Pak Gandhi. Oh, sudah tercurahkan semuanya. Oh, nggih. Pun plong nggih niki jenengan. Pelong niki. Plong nggih. Nggih, kalau ada permasalahan bisa bicara dengan teman, itu bersharing, itu beban di hati itu berkurang Pak Mugolek. Berkurang, iya. Ya, itu sudah juga saya tanyakan kepada gurunya yang dulu kelas 5. Oh itu iya. Ya memang seperti itu. Maksudnya dulu sering, malah anak tersebut itu dulu itu sering tidak masuk, Pak. Anak itu sering sekali tidak masuk. Iya. Tapi pernah tidak naik Pak Mugolek, anak itu? Naik terus, Pak. Naik terus. Iya. Bisa membaca. Dia itu sebetulnya itu menurut saya itu seandainya dia itu mau belajar, itu saya kira dia itu termasuk anak yang pintar, bisa mengikuti. Iya. Karena permasalahan itu tadi di lingkupnya keluarga yang itu tadi, jadi dia tidak ada yang mendampingi, Pak. Walaupun ada kesempatannya dia untuk belajar, misalkan setelah maghrib atau mungkin setelah pulang sekolah, tapi setelah pulang sekolah mungkin dia hanya ketemu ayahnya, hanya istirahat, makan. Setelah itu ditinggal lagi ayahnya bekerja, ibunya tidak ada, ya sudah, dia mungkin kegiatannya anak-anak tidak mungkin dia mau belajar sendiri, apalagi anak laki-laki, ya bermain itu. Halo Pak. Nggih, putus Pak Gandhi. Nggih, Bon. Nggih. Masih ada waktu Pak Mugolek ini ya. Terkait dengan anak tadi itu saya juga sering untuk bertanya juga kepada guru-guru yang sebelumnya. Oh, ternyata ya itu tadi sama anaknya itu memang kurang perhatian dari orang tuanya. Padahal kan kalau kita lihat, saya pun juga sebetulnya melihat orang tuanya yang penampilannya seperti itu tadi, itu saya itu juga waduh, kalau orang tuanya saja memberikan contoh yang seperti ini, waduh, saya itu bagaimana ini, kita itu di sekolah itu kan mendidik dengan baik ya, berpenampilan yang baik, yang sopan itu. Nah, terus kalau di rumahnya itu waduh, macam ya orang tuanya seperti ini. Setelah itu saya manggil itu orang ayahnya itu penjaga saya kan juga domisilinya kan di situ. Oh iya. Itu juga tanya enten apa Pak? Tidak ada apa-apa ya, cuma ngomong-ngomong biasa. Oh iya. Ya dia juga mengatakan penjaganya itu Pak itu
dulu itu sebelum menikah itu memang gimana ya? Kayak seperti itu. Seperti apa ya? Anak jalanan atau apa gitu loh. Anak pang itu seperti Nah, itu seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau dilihat Pak, ibunya itu kayaknya juga kok. Ibunya itu berbeda. Maksudnya ibunya itu bagus gitu. Maksudnya kalau dilihat dari penampilannya berbeda dengan ayahnya. Berbeda. Tapi ayahnya itu kalau saya lihat juga sopan, sekarang sudah sopan, sudah bagus lah ya. Yeah. Ya cuman mungkin karena penampilannya yang dulu itu seperti itu, mungkin dia untuk merubah penampilannya itu kesulitan atau mungkin enggak mau merubah atau bagaimana, hanya penampilannya saja. Kalau tato itu kan sudah kalau permanen enggak bisa dihapus Pak Mukholek ya. Oh iya, enggak bisa dihapus ya. Sama kalau sudah telinganya ditindik, dilubangi juga enggak bisa. Makanya tetap pakai itu ya, tetap pakai anting yang besar itu. Besar itu. Ya alhamdulillahnya itu orang tuanya, bapaknya itu jenengan kasih masukan, arahan tentang anaknya itu bisa nerima itu. Bisa nerima, ya. Alhamdulillahnya itu. Yang saya herankan juga itu, Pak. Melihat penampilan orang tuanya, bapaknya yang seperti itu, ternyata kita masih kasih masukan. Itu justru dia itu mau menerima dan melaksanakan. Ya itu, bagus sekali itu. Iya. Berarti bapaknya itu masih memikirkan anaknya sebetulnya itu. Iya, masa depan anaknya itu. Masa depan anaknya. Ya, penjahat enggak mungkin. Oh, anakku dadi penjahat, enggak mungkin Pak Mukholek. Iya. Pasti ingin anaknya itu lebih baik daripada dirinya. Iya. Ya, seorang bapak seperti itu. Kalau dilihat kayaknya juga seperti itu. Perhatiannya sekarang pun juga sudah mulai bagus ya, paling tidak dia berangkat ke sekolah itu ya saya lihat mesti mandilah. Pasti mandi gitu. Nah, kalau mungkin dari segi pakaian ya kalau kita mengharapkan pakaiannya yang sempurna disetrika, itu kayaknya sulit Pak, karena memang mungkin kondisinya ibunya yang repot tadi ya. Ibunya yang repot, ayahnya juga yang seperti itu. Jadi ya kalau pakaian ya kayak dilihat enggak pernah disetrika itu ya, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya anaknya berangkat ke sekolah, mandi. Tapi sebenarnya anaknya itu enggak nakal mboten nggih? Nakal apa enggak? Enggak nakal, Pak. Enggak nakal kok itu. Iya. Anaknya itu enggak nakal. Anaknya itu kecil itu. Enggak besar gitu, kecil itu. Wah, itu anaknya itu kadang itu juga malah Pak Mukholek, sudah ada yang masuk nih tadi ya. Pak Mukholek, terima kasih Pak Mukholek sudah sharing dengan saya ini tadi Pak Mukholek tentang permasalahan yang ada pada murid Pak Mukholek. Tujuan tadi sudah disampaikan Pak Mukholek untuk cerita ini tadi, kita sudah mengidentifikasinya, rencana Pak Mukholek sudah bagus dan mohon untuk dilanjutkan ke depannya untuk mengawasi, membimbing, mengarahkan anak tersebut, dan sebagai tanggung jawab Pak Mukholek juga sebagai guru kelas. Nah, mengaten nggih Pak Mukholek? Nggih. Kiranya sekian Pak Mukholek, ngaten. Nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada